حي على الفلاح. Imam Besar Habib Muhammad Rizik Syihab akan segera pulang ke Indonesia untuk memimpin revolusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Front TV dimanapun Anda berada, pada aksi kemarin 13.10 ada suatu kejadian yang menggetarkan dan menghebohkan publik, yaitu dari statement Kiai Ahmad Sobri Lubis, Ketua DPP Front Pembela Islam, yang menyatakan bahwa kepulangan IBHRS akan memimpinnya revolusi di Indonesia. Dan pada saat ini kita sudah berada langsung di kediaman Ustadz Selamat Ma'arif dari Ketua Umum PA 212. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, saya ingin menanyakan kepada publik, bertanya-tanya, ini maksud dari revolusi ini apa Ustadz? Iya, jadi begini, intinya pernyataan yang kemarin dibacakan oleh Ketum EPI Kiai Ahmad Sobri Lubis ada 3. Pertama, bahwa mengumumkan bahwa cekal Habib Rizik sudah dicabut. Nah, yang kedua, bahwa denda atau overstay juga sudah diselesaikan dengan baik. Nah, yang ketiga, Habib Rizik tinggal membeli tiket dan mengurus bayan safar atau administrasi dan segera kembali ke Indonesia. Nah, kembalinya kemarin disampaikan oleh Kiai Sobri, insya Allah akan memimpin bangsa di Indonesia untuk revolusi, untuk memperjuangkan dalam rangka menyelamatkan Indonesia. Nah, kemudian memang ini pernyataan yang membuat gentar dan menghebohkan sampai istana bergoyang-goyang ya, dengan kalimat revolusi. Padahal kalimat revolusi itu udah sering diucapkan, bahkan Pak Jokowi sendiri itu kan jargonnya revolusi mental. Nah, anehnya ketika yang mengumumkan orang lain jadi sesuatu yang menggetarkan, padahal Pak Jokowi sendiri mengatakan revolusi mental. Nah, oleh karenanya perlu ditegaskan bahwa kalau kita mendengar kalimat revolusi, maka mesti dilihat dulu sisi bahasanya. Kalau kita melihat kamus bahasa Indonesia, revolusi itu perubahan yang cepat. Ya. Nah, kita ingin bangsa dan negara ini ada sebuah perubahan secara menyeluruh dalam waktu yang singkat, karena kezoliman di negeri ini itu sudah luar biasa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Tapi tentunya perubahan itu Habib sudah tekankan bahwa kita ingin perubahannya secara damai dan mengarah kepada akhlakul karimah. Jadi ingat, kalau Jokowi punya semboyan revolusi mental yang dulu pernah digaungkan oleh kaum komunis, maka hari ini Habib Rizik akan menggaungkan revolusi akhlak yang diambil dari nilai Islam. Tentunya revolusi akhlak ini, perubahan menyeluruh ini untuk melawan kezoliman ini akan berlangsung secara damai, secara konstitusional, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Jadi ini segini, jadi kita melihat pernyataan itu akan disalahgunakan oleh orang-orang yang menghambat kepulangan Habib Rizik. Jadi yang melontarkan kalimat itu adalah orang-orang yang selama ini mengganjal, menghambat, menghalangi kepulangan beliau, sehingga akan dibawa ke ranah hukum kriminal karena mereka mengarahkan ke makar. Padahal kalau kita melihat sudut bahasa dari Indonesia, bahasa Indonesia, kamus bahasa itu beda, revolusi dengan makar jauh beda, tapi mereka mengaitkan itu. Sesungguhnya indikasinya yang kita tangkap ini adalah upaya mereka untuk menghalangi kepulangan beliau kembali. Dan untuk kepulangan sendiri Ustaz, apakah ini sudah pasti atau gimana? Karena publik banyak yang bertanya. Karena udah sering juga kan kita mendengar Habib Rizik mau pulang. Seperti 212 tahun kemarin Habib Rizik akan pulang, terus ternyata tidak. Apakah ini benar-benar sudah dicabut semua cekalnya atau bagaimana Ustaz? Iya, saya pikir beliau ingin berjuang ya, menyelamatkan Indonesia minadz zulumati ilan nur, gitu kan.
kepada era yang penuh kezoliman. Bagaimana tidak zolim ya? Ini akan dibikin rakyat Indonesia, warga asli Indonesia menjadi budak di negaranya sendiri. Kemudian penegakan hukum juga sudah aut-autan gak karu-karuan. Main tangke, main bubar, main paksa, main hantam, ini kan terjadi di mana-mana. Eksploitasi sumber daya alam Indonesia oleh sekelompok minoritas terus berlangsung. Bahkan kecenderungannya kekuasaan ini akan digunakan agar semua yang ada ini tunduk terhadap kekuasaan ini. Asal mengkritisi beda pendapat dianggap makar. Ini kan bahaya. Nah, dan yang lebih menyedihkan bahwa fenomena akhir ini penoda dan penista agama terkesan dibiarkan, terkesan kebal hukum, terkesan nggak tersentuh hukum. Kemudian politik adu domba antara ulama satu, ulama lain, ormas satu, ormas lain terus berlangsung. Ini ada yang tidak baik di Indonesia. Maka perlu revolusi akhlakul karimah untuk menyelamatkan Indonesia, dan beliau pulang untuk memimpin itu. Dan insya Allah sesuai dengan apa yang disampaikan Ketua Umum kemarin, bahwa cekal sudah dicabut, denda overstay sudah beres, diselesaikan, tinggal nunggu administrasi. Begitu nanti tiket sudah didapatkan, maka imam besar yang akan mengumumkan sendiri kapan pulangnya. Doakan agar waktu yang singkat ini, dalam waktu yang dekat ini, beliau akan kembali ke tanah air. Tentunya ini tidak ada dari pihak manapun yang memboyong dia untuk pulang. Mungkin dari negara sendiri, tidak ada bantuan sendiri. Yang jelas beliau ini selama ini berjuang ya, tanpa bantuan rezim sekarang, tanpa bantuan rezim Jokowi. Beliau berjuang di sana bagaimana membebaskan diri dari pencekalan, menjelaskan kepada pemerintah Saudi Arabia tentang fitnah-fitnah, laporan-laporan disampaikan oleh pihak dalam negeri sini. Beliau tabayun, 3,5 tahun beliau berjuang tanpa bantuan dari rezim Jokowi ini. Dan alhamdulillah itu perjuangannya Allah berikan kemudahan, Allah berikan hasil. Dan sekarang beliau tinggal menunggu pulang. Dan beliau sudah menyatakan tidak akan minta bantuan untuk kepulangan. Artinya beliau akan cari cara bagaimana sampai ke Indonesia. Yang terpenting tugas kita adalah bagaimana kita menyiapkan diri untuk menyambut, menjemput, mengawal kepulangan beliau. Itu yang lebih penting buat kita. Kalau dari pencekalan sendiri, Ustadz, ada nggak oknum-oknum atau siapa gitu yang mencekal Habib Rizik sampai dia berkali-kali ingin pulang, cuman gagal, ingin pulang gagal? Adakah oknum yang mencekal Habib Rizik dari dalam negeri sendiri, Ustadz? Iya, jadi begini, kita ingat kalimat Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, bahwa beliau dengan pemerintah Arab Saudi tidak punya masalah apa-apa, baik-baik saja. Bahkan luar biasa, beliau nyaman tinggal di sana. Justru Dubes Arab Saudi untuk Indonesia yang pernah ditayangkan oleh salah satu stasiun TV mengatakan persoalannya datang dari dalam negeri ini sendiri, artinya datang dari Indonesia. Berarti ada oknum-oknum, ada intelijen hitam yang bermain, yang memberikan informasi kepada pihak Arab Saudi tentang Habib Rizik yang tidak benar. Begitu. Sehingga berkali-kali beliau ingin kembali ke tanah air, kemudian muncul mamnu usyafar, pencekalan. Tapi setelah 3,5 tahun ini beliau menjelaskan bahwa informasi yang disampaikan itu tidak benar, fitnah, beliau tabayun. Akhirnya terbukti bahwa memang beliau tidak punya urusan apapun, termasuk urusan hukum di Indonesia, kan nggak punya. Nah sekarang begitu beliau mengumumkan akan kembali ke Indonesia, mulai lagi nampak, nyata, terbuka. Sebetulnya pihak siapa yang selama ini bermain mengganjal kepulangan beliau? Publik sekarang Allah buka dengan sendirinya ketika ada Dubes Indonesia untuk Arab Saudi, yang ketika warga negara Indonesia Habib Rizik mengalami masalah, dia cuek, dia nggak mau tahu, dia nggak mau ngurusin. Akhirnya ini warga negara Indonesia yang punya hak, yang hak asasi manusianya dilanggar, ya kan? Usaha sendiri. Begitu berhasil harusnya kan bergembira tuh dia. Seneng harusnya dong, bersyukur ini warganya. Nah ini kebalikannya. Justru sekarang dia kasak-kusuk, ya kan, cari informasi, berupaya agar kembali cekal. Berarti
Agus Maftuh ini salah satu variabel yang menghambat kepulangan beliau. Artinya kebukti bahwa persoalannya bukan di Arab Saudi, persoalannya di sini. Ini mulai Allah buka nih. Jadi kelihatan pihak mana yang selama ini bermain untuk menghalangi kepulangan. Nggak sampai situ. Ternyata orang-orang istana kan teriak semua. Ada yang udah mengatakan, itu ada indikasi makar. Kenapa jadi kebakaran jenggot? Dulu mengatakan kalau mau pulang, pulang aja. Nah sekarang begitu mau pulang dia teriak-teriak. Ada apa ini? Nah ini juga indikasi bahwa ada keterlibatan pihak sana yang ikut menghalangi kepulangan beliau. Terus dari Ustadz nih sebagai ketua PA212, udah sejauh mana persiapannya untuk menyambut Habib Rizik pulang? Insya Allah kita udah siap lahir batin, siang malam apapun kalau beliau pulang. Insya Allah alumni 212, Mujahid 212 di seluruh Indonesia siap menyambut, mengawal beliau. Bahkan kita selalu komunikasi dengan teman-teman daerah. Mereka menanyakan pastinya kapan tanggalnya. Saya bilang udah siapin aja. Yang penting begitu ada pengumuman hari ini tanggal sekian, jam sekian, beliau pulang, kita sama-sama sambut beliau, jemput beliau, kawal beliau untuk kembali ke tanah air yang kita cintai ini. Ya Ustadz, tadi kan dari pihak PA212 sendiri sudah siap untuk menyambut kedatangan imam besar. Insya Allah. Mau kapanpun, dimanapun, jam, tanggal udah siap. Terus kita mau tahu nih, umat juga mau tahu kepastian tanggalnya, atau bulan ini, atau bulan depan, atau reuni 212 yang nanti akan berlangsung. Apakah imam besar sudah bisa bersama-sama lagi atau bagaimana Ustadz? Iya, jadi kepastian beliau akan pulang ke Indonesia itu beliau akan mengumumkan langsung tanggalnya. Jadi Habib Rizik akan mengumumkan pulangan beliau. Tapi sekali lagi tolong doakan agar secepatnya bisa pulang. Mudah-mudahan bulan Maulid ini bisa kumpul bersama kita, berjuang bersama umat Islam, sehingga nanti ketika reuni sudah ada tengah-tengah kita semua. Ya, pastinya kan umat kangen berkumpul dengan beliau, bersatu kembali dengan beliau. Jadi tugas kita selain kita menyiapkan diri, juga kita berdoa mudah-mudahan ini proses administrasinya, proses pembelian tiketnya cepat bisa selesai sehingga beliau cepat bisa kembali ke tanah air yang kita cintai. Sabar, menunggu, berdoa keputusan yang akan beliau ambil kapan pulangnya. Tapi sekali lagi doakan, mudah-mudahan dalam waktu singkat, dalam waktu dekat ini bulan Maulid ya bisa hadir di tengah-tengah kita bersama-sama berjuang, dan mudah-mudahan berkumpul di reuni nanti 212 insya Allah. Demikian sahabat Front TV bincang-bincang kita pada hari ini bersama Ketua Umum PA212 Ustadz Slamet Ma'arif, yang dimana kita sudah dengarkan langsung statement yang disampaikan oleh Ketua Umum FPI mengenai revolusi adalah revolusi akhlak yang dimaksudkan oleh Ketua Umum FPI, dan mengenai kepulangan IBHRS nantinya akan diumumkan langsung oleh beliau, yaitu Habib Rizik Syihab sendiri ya dalam waktu dekat ini. Saya Iqbal Muhammad, sampai berjumpa di bincang-bincang selanjutnya.